Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pelajaran selanjutnya, Darse Syastudum, pelajaran 62. Isbote wajibul wujud, pembuktian wajibul wujud, pembuktian wujud Tuhan. Jadi sudah ada 61 pelajaran sebelumnya yang sudah dikaji. Dan kita masuk ke pelajaran 62 di bagian terakhir buku Daras Filsafat. Pembuktian wajibul wujud. Apa buktinya bahwa Tuhan itu ada? Sementara kalau kita diperhadapkan pada dua proposisi, pertama misalnya kopi ini ada, sebagai sebuah proposisi yang dihadapkan pada kita, dan proposisi yang kedua adalah Tuhan itu ada. Mana yang badihi bagi kita? Mana yang diafirmasi kebenarannya secara cepat dan tepat, secara gamblang, secara mudah? Apakah kopi ini ada? Atau proposisi yang kedua, Tuhan itu ada? Bagi kita yang masih didominasi oleh persepsi indrawi dalam mentasdik sesuatu, maka pastilah kita akan lebih mudah mengafirmasi kebenaran proposisi yang awal, yaitu kopi ini ada, ketimbang proposisi yang kedua, Tuhan itu ada. Itu bagi kita yang masih didominasi oleh persepsi indrawi, bukan persepsi akal, terlebih lagi persepsi penyaksian, terlebih lagi ilmu huduri. Kalau kemarin itu para kekasih Tuhan dalam doa Arafah itu dikatakan bahwa apakah ada yang lebih jelas dari selainmu? Apakah ada yang jelas dari selainmu yang bisa dijadikan penjelas untuk keberadaanmu? Itu mereka yang sampai pada level penyaksian. Nah, kita belum ke situ, bahkan pada persepsi akal pun kita masih belum sampai sepertinya. Kita masih didominasi oleh persepsi indrawi, sehingga hal-hal yang empirik, yang terindrai itu lebih nyata eksistensinya ketimbang hal-hal yang terpahami oleh akal. Itu. Makanya kalau kita katakan apa buktinya bahwa kopi ini ada, kita akan mengatakan karena terlihat. Jika ditanya lagi, apa buktinya bahwa semua yang terlihat itu ada? Nyatanya ada banyak hal yang terlihat, tapi tidak ada. Dan ada banyak hal yang tidak terlihat, tapi ada. Nah, jika kita menerima sebuah prinsip bahwa ada hal yang terlihat dan tidak ada, maka bagaimana cara membuktikan bahwa ini bukan salah satu dari yang terlihat dan tidak ada itu? Jangan sampai kopi ini adalah bagian dari yang terlihat dan tidak ada, sehingga kita tidak bisa membuktikan eksistensi sesuatu dengan persepsi indrawi, karena kita akan meragukannya. Nah, apa saja misalnya hal-hal yang ada, yang terlihat tapi tidak ada, itu bisa teman-teman pikirkan sendiri apa. Yang pastinya nanti di sini juga akan dikatakan bahwa kita tidak akan membincang argumentasi yang berbasiskan indera, yang berbasiskan ilmu empirik. Kita hanya akan mendedah argumentasi yang menggunakan akal murni, bahkan tidak bersandar pada persepsi indrawi. Bahkan sekiranya persepsi indrawi itu tidak ada, kita bisa membuktikan eksistensi Tuhan. Argumentasi yang disandarkan pada akal murni tanpa melibatkan persepsi indrawi, itu yang akan dibedah nanti di bab ini, di pelajaran ini. Tentu akan diperkenalkan juga beberapa argumentasi yang disuguhkan untuk membuktikan Tuhan yang berbasiskan pada persepsi indrawi. Oke, untuk itu saya
baca saja mukaddimah. Daloyelike baroye esbote wujude khudoye muta'al, argumentasi yang disuguhkan untuk membuktikan wujud Tuhan ikome sude varawon ada banyak, wadoroye uslub hoye gunogunis ada banyak dan memiliki ragam pola, ragam metode. Jadi ada banyak argumentasinya dengan beragam pola, dengan beragam metode. Wadoroye uslub hoye gunogunis wabituri kulli, dan secara umum mitawon onhoro besedaste taksimkar, secara umum bisa dikelompokkan dalam tiga kategori. Jadi argumentasi yang disuguhkan itu, yang disusun untuk membuktikan wujud Tuhan, walaupun ada banyak macam dan berbagai macam metodenya, tapi paling tidak bisa dikelompokkan dalam tiga argumentasi umum. Apa saja itu? Daste awal, kelompok argumentasi pertama, daloyeliske azrohe musuhedeye osor wa ayote ilahi darjahon ikome misyawat. Argumentasi yang didasarkan pada jejak-jejak Tuhan, osor wa ayote ilahi darjahon, pada jejak-jejak Tuhan dan tanda-tanda Tuhan atau efek-efek Tuhan di alam. Jadi argumentasi ini berpijak pada pengamatan indrawi. Misalnya dalam argumentasi keteraturan itu seperti itu. Dimana kalau kita ingin membuktikan wujud Tuhan dengan menggunakan argumentasi ini, itu kita harus mengamati secara indrawi hal-hal yang bersifat serasi, selaras, harmonis, ketelitian, kemenakjuban yang dimiliki oleh alam ini. Itu akan menghantarkan kita pada keberadaan wujud Tuhan. Misalnya kalau kita menyaksikan struktur tubuh manusia, misalnya organ manusia ini, itu kita akan berdecak kagum itu. Kok bisa seperti ini? Dengan semua sistem yang begitu selaras, begitu serasi, begitu seimbang, begitu teliti, hingga akhirnya mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, ada otak, ada saraf yang dilalui itu bagaimana mungkin hal-hal seperti itu bisa terwujud dengan sendirinya? Di mana unit-unit anggota tubuh kita ini itu kalau mau diteliti secara sains itu tidak habis-habis usia itu. Habis usia belum selesai manusia dikaji secara empirik saja. Bahkan dari dimensi fisiknya itu akan berkembang terus keilmuan yang khusus untuk mengkaji manusia dari dimensi fisik. Ini masih dimensi fisiknya. Satu wujud manusia saja. Belum wujud-wujud yang lain yang juga penuh dengan kemenakjuban. Itu kalau dikatakan lagi misalnya bahwa manusia juga seperti itu, manusia lebih menakjubkan lagi. Ada Cina misalnya yang bisa menciptakan matahari yang lebih panas dari matahari ciptaan Tuhan. Ada bulan yang diciptakan Cina juga itu lebih terang lagi itu. Berarti Tuhannya adalah manusia, ilmuwan. Kan? Masalahnya justru dengan adanya manusia-manusia yang cerdas seperti itu justru semakin menguatkan kemungkinan adanya Tuhan yang menciptakan manusia dengan potensi mampu menciptakan hal-hal yang menakjubkan. Jadi adanya manusia yang mampu mencipta hal-hal yang menakjubkan, membuat kita berdecak kagum, justru semakin menguatkan kemungkinan adanya Tuhan. Kan luar biasa ini. Ini manusia wujud yang seperti apa, siapa? Sampai-sampai dia bisa menciptakan
Robot misalnya dengan kerja unit-unitnya yang begitu terarah, terukur, dan menciptakan sebuah gerak. Bedanya nanti kalau manusia yang diciptakannya menakjubkan juga, robot-robotnya itu cuman dikontrol. Tapi kalau manusia yang menciptakan hal yang menakjubkan ini, maka bagaimana penciptanya? Di mana yang diciptakan ini bukan hanya kerjanya terarah, terukur, selaras, seimbang, harmonis, tetapi juga memiliki kehendak, ikhtiar. Itu gimana itu? Nah, oleh karena itu, pada argumentasi jenis pertama ini, semakin banyak keserasian, keselarasan, keharmonisan, keseimbangan, ketelitian, dan hal-hal yang menakjubkan yang ditemukan di alam, maka semakin besar peluang kemungkinan adanya Tuhan. Tapi Tuhan yang bagaimana? Tentulah Tuhan yang maha mengetahui, maha teliti, dan sebagainya. Akan tetapi apakah Tuhan tersebut merupakan wujud wajib atau tidak? Diadakan lagi atau tidak? Itu tidak bisa dijawab dengan argumentasi ini. Jadi argumentasi kelompok pertama ini itu hanya mengenalkan kepada kita adanya pencipta, mudabbir, pengatur, pencipta yang maha tahu, yang maha teliti. Tapi tidak menjelaskan kepada kita bahwa pencipta tersebut merupakan wujud wajib yang mengada dengan sendirinya. Yang substansinya adalah keberadaan itu sendiri. Itu tidak dijelaskan oleh argumentasi ini. Makanya argumentasi ini di sini dikatakan itu hanya sekedar membangkitkan fitrah saja. Hanya sekedar pemantik saja untuk menghidupkan kembali fitrah kita, fitrah kebertuhanan yang dibahas sebelumnya itu. Oh iya, Tuhan ada. Ya, tapi lebih jauh dari itu tidak jelas. Munande dalil nazm, seperti argumentasi keteraturan. Nah, itu ada namanya argumentasi keteraturan itu yang kita lihat dari keteraturan alam. Wa enoyat atau keberarahan sebuah di mana alam ini sebuah sistem yang terarah, terukur, dan memiliki tujuan. Itu disebut dengan argumentasi enoyat. Ada tujuannya, di mana satu hal ini yang terdiri dari beragam unit, organ-organ, dari yang kecil hingga yang terbesar, itu memiliki satu tujuan yang sama, itu bergerak pada satu tujuan yang sama. Ada berapa organ-organ yang terlibat dalam mata kita ini untuk mewujudkan satu tujuan yang sama, yaitu melihat. Di mana semuanya harus bekerja dengan baik, apik, secara otomatis, sehingga terciptalah perbuatan melihat itu luar biasa. Ki asrohe ensejom wa hambastegi wa tanusube padideho wujude tarah wa hadaf wa tadbir hakimone kash wa nozeme hakim wa mudabbir alim baru yajahon esbot misyawad. Jadi katanya keberadaan keteraturan, ketelitian, keharmonisan, keserasian fenomena-fenomena, adanya format dan tujuan serta pengaturan yang begitu bijak, itu menyingkapkan kepada kita keberadaan pengatur yang hakim dan pencipta yang alim, yang mengetahui bagi alam ini. Itu. Jadi dilihat, disandarkan pada penyaksian hal-hal yang menakjubkan dan selaras yang kita temukan ada banyak di alam ini itu. Yang habis usia kalau itu yang mau diteliti itu sebenarnya. Kemudian di sini dikatakan indaloyel, argumentasi ini
Dar eine Holker Rushan Wadel Nesinas, pada saat kendati pun ia merupakan argumentasi yang begitu jelas dan menarik, pusuh gue hamesh bahot wa wasowesenis, tapi dia tidak bisa menjawab semua kritikan-kritikan dan keraguan-keraguan seperti tadi, tidak bisa membuktikan apakah dia merupakan wujud wajib atau tidak. Ada masalah-masalah lain lagi yang tidak bisa dijelaskan dengan argumentasi ini. Kenapa? Karena dia berpijak pada persepsi indrawi. Itu. Kemudian dijelaskan wadar woke, dan pada dasarnya bishtar nakshe bidor kardane fitrat wabi ogohi urdane ma'rifate fitriro ifomi kunat. Jadi argumentasi ini itu lebih banyak berperan untuk membangkitkan fitrah dan mengerahkan kesadaran diri akan pengetahuan fitrah yang kemarin kita jelaskan itu. Dia lebih banyak berperan di situ. Lebih jauh dari itu tidak bisa dijelaskan dengan argumentasi ini. Itu argumentasi jenis pertama. Argumentasi jenis kedua itu juga bersandar pada persepsi indrawi, tetapi bukan dari sisi keteraturan, keharmonisan dan kemenakjuban alam, tapi dari dimensi yang lain. Apa itu? Itu kita akan jelaskan besok di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.